percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hari ini adalah hari yang besar, Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Karena Yesus telah bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan maut. Bahkan menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Berkati bibir mulut lidah hamba-Mu. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada umat-Mu melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Buka setiap hati kami Roh Kudus. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Bahkan berkembang. Berbuah. Dan berdampak. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran yang akan kami terima pada pagi hari ini. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Gembala kita sedang melayani di Badau, ibadah Paskah juga. Karena memang minggu kedua jadwal beliau ke Badau. Jadi Bapak Gembala memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di hari raya Paskah ini. Amin. Amin. Bersemangat pagi hari ini, amin. Iya dong, ini hari yang besar Bapak Ibu Saudara. Harusnya hari Paskah itu perayaannya itu lebih besar daripada Natal. Karena disinilah puncak iman kekristenan, doktrin kekristenan itu ada di kebangkitan. Amin. Agama lain boleh menceritakan Yesus lahir. Betul? Betul dong. Dicatat di agama manapun. Mengakui bahwa Isa Al-Masih itu lahir. Tapi kalau yang namanya kebangkitan, hanya Kristen. Hanya di dalam Yesus yang percaya kebangkitan. Agama lain memiliki ceritanya masing-masing. Mereka tidak mau memahami, tidak mau mengakui, tidak mau mengimani Yesus bangkit. Tapi saya mau tanya pagi hari ini. Semua yang di sini percaya Yesus bangkit, amin? Semua yang di sini percaya Yesus bangkit, amin? Amin, Bapak Saudara. Yesus itu mati di kayu salib, ya kan? Bangkit pada hari yang ketiga. Itu hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, hari raya ini juga dirayakan sekarang sama orang Yahudi. Paskah juga namanya. Tapi Paskah bagi mereka itu adalah Paskah yang memiliki arti pembebasan dari perbudakan Mesir. Oke? Saya bacakan di sini. Hari raya Paskah bagi orang Yahudi itu disebut Pesah atau Pesah pakai CH belakangnya dalam bahasa Ibrani, atau disebut Hari Raya Roti Tak Beragi. Adalah perayaan yang menandai pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan ini dicatat di dalam Alkitab atau di dalam kitab Yahudi yang namanya Tanah pakai KH. Mereka mencatatnya. Dan hari ini orang Yahudi sekarang mereka berkumpul di tembok barat Yeriko yang masih ada. Mereka berdoa di situ. Dan mereka yakin tembok itu adalah melambangkan bait Allah dan melambangkan adanya Tuhan di tengah-tengah mereka sampai saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya sama saya,
Orang Yahudi percaya enggak Yesus bangkit? Orang Yahudi percaya enggak Mesias itu Yesus? Bapak Gembala bilang hari Jumat Agung, mereka enggak percaya. Salib bagi mereka itu adalah sebuah kebodohan. Salib bagi mereka itu adalah sebuah hukuman. Yesus itu tidak lebih dari sekedar orang yang menista agama bagi mereka. Gimana tidak menista agama? Dari kecil orang Yahudi itu diajarin Allah itu transenden. Apa Pak Allah transenden? Allah yang tidak bisa dijangkau. Kalau mau datang kepada Tuhan harus ada imam. Kalau mau pengampunan dosa harus memberikan korban domba sembelihan. Anak domba yang sulung itu tidak bisa umat datang sendiri kayak Bapak Ibu Saudara sekarang datang berdoa langsung ke Tuhan, tidak bisa. Mereka harus melalui perantara. Tapi terpujilah Tuhan, di zaman kita sekarang kita bisa datang dan panggil Allah itu sebagai sebutan apa? Bapa. Amin. Iya loh, keren loh. Bahkan orang-orang seberang itu gak berani nyebut Allah itu Bapa, gak dekat. Tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, menggantikan dosa kita, memikul segala dosa kita. Dan Pak Gembala sudah mengulasnya kemarin hari Jumat Agung, yaitu seminar teologi lah kemarin tuh 1 jam lebih. Salib itu merupakan rahasia. Kalau salib itu sudah diketahui dari zaman dulu, orang pasti menjegalnya. Jangan sampai Yesus mati di kayu salib. Bahkan Bapak Gembala cerita bahwa mulai menjelaskan di tempat ini, Jumat Agung kemarin yang datang, bahwa rencana penyelamatan umat manusia itu bukan dimulai dari Adam ketika jatuh dalam dosa lalu kaget, gitu enggak. Ingat kan ekspresi Pak Gembala di sini? Tiba-tiba Adam jatuh dalam dosa, aduh gimana nih manusia jatuh dalam dosa, terus kita mikir harus ada apa ya? Enggak. Bahkan dari semula sebelum dunia dijadikan rencana itu ada. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Hari Paskah harusnya hari yang besar bagi banyak umat Kristen. Hari yang harus dimaknai secara khusyuk lebih dari Natal. Natal identik dengan baju baru, hal-hal yang baru, dan orang-orang suka. Ketika anak bayi lahir, semua bersuka cita. Tetapi ketika kematian, orang berduka cita. Harusnya di dalam kekristenan, orang yang meninggal di dalam iman Kristen, kita juga harus bersuka cita karena dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Lebih bersuka cita lagi. Oke, kita masuk ke slide-nya. Oke. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup. Matius 28 ayat 1 sampai 5. Boleh dibuka? Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Bayangkan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut. Apa? Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lanjut. Ia tidak ada di sini sebab ia bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sampai situ dulu. Bapak Ibu Saudara, slide-nya ini Maria Magdalena dan Maria yang lain. Oke? Kalau di Lukas 24 ayat yang pertama, coba dibuka Lukas 24 ayat yang pertama. Kita masih bahas di ayat yang pertama dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari yang pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Ngapain? Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Buka Yohanes 20 ayat 1. Kita bandingkan dulu. Akan kita dapat kebenaran dari sini. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Di Injil yang lain tidak disebutkan tadi. Di Yohanes disebutkan hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yang terakhir, Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Nah, ini Markus lebih detail. Kalau Yohanes tadi menyoroti waktunya masih gelap, ini nama-namanya. Membeli rempah-rempah ke kubur untuk meminyaki Yesus. Dan dibilang sama malaikat itu apa? Janganlah takut. Amin. Hal yang pertama yang kita peroleh ketika Yesus bangkit, tidak ada ketakutan yang kita hadapi di dunia ini karena ada yang Yesus telah mengalahkan maut. Karena maut telah dikalahkan, tidak ada ketakutan lagi. Tidak perlu ada hal yang kau takuti. Amin. Kenapa malaikat ngomong begitu sama Maria Magdalena dan Maria yang lain? Secara tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, wanita itu kalau keluar, pergi, meninggalkan rumah, itu ada jam-jamnya. Nih, buka slide-nya. Benarkah kebangkitan Yesus sungguh terjadi? Kita sudah paham tadi dan sepakat semua percaya Yesus bangkit. Masihkah engkau meragukan kebangkitan Yesus? Masihkah engkau meragukan Yesus bangkit mengalahkan maut? 1 Korintus 15, 12 ayat 22. Nanti kita baca. Lanjut dulu. Nah, benarkah peristiwa kebangkitan Yesus terjadi? Ada saksi mata. Ada para saksi mata. Yang pertama ada saksi mata wanita. Yang kedua ada saksi mata yang tidak mudah tertipu, para murid dan rasul-rasul. Bahkan ada perubahan hidup yang radikal daripada para murid dan rasul-rasul. Lanjut. Ini dalam bukunya N.T. Wright. N.T. Wright ini penulis, teolog. Nanti boleh ketik di Google ada. The Resurrection of the Son of God. Perempuan dalam tradisi patriarki Yahudi dipandang sebagai second class. Oke? Atau dipandang rendah dalam menjadi saksi di pengadilan. Kalau ada sebuah kasus dalam agama Yahudi, butuh seorang saksi, dipastikan kalau bisa jangan perempuan. Karena perempuan tidak dianggap. Dianggap orang kedua. Tidak setara. Karena Yahudi itu sangat patriark. Lanjut. Tengok tadi slide-nya. Tetapi Yesus
menjadikan perempuan sebagai pewarta kebangkitan Yesus. Apa yang dianggap dunia rendah dan tidak berharga, Tuhan menghargai, menyayangi, bahkan menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Ingat kisah Lukas 19 ayat 10, 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang apa? Sakeus. Sakeus itu orang yang tidak dianggap, dibenci, dianggap pengkhianat. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Jika ada bapak ibu saudara, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang pada pagi hari ini yang merasa tidak dianggap oleh dunia, merasa direndahkan oleh dunia, merasa dikucilkan, tidak punya apa-apa, bahkan merasa tidak berharga. Hei, ingat, Yesus menghargaimu. Amin. Perempuan itu tidak dianggap second class dalam budaya Yahudi. Tapi Yesus datang pertama kali menampakkan diri ketika bangkit, ketemu siapa? Perempuan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, gara-gara Yesus bangkit, tidak ada di sekeliling, di kuburan itu tidak ada. Lalu perempuan ini cari murid-murid. Mereka harus memiliki span waktu yang lebih banyak. Bahkan mereka berani melanggar. Nah, kok jadi pelo aku. Melanggar tradisi Yahudi. Amin. Tradisi Yahudi mengatakan kalau perempuan itu harus keluar jam segini harus ada yang mendampingi, tak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada hukumannya. Tapi gara-gara Yesus bangkit nih, saya perankan misal. Tiba-tiba Maria datang. Wah, Yesus tidak ada di kubur. Dia bertemu dengan malaikat dan bilang, jangan takut. Dia lalu cari murid-murid. Ngomong ke murid-murid, Yesus nggak ada loh. Yesus nggak ada, dia cari lagi. Mewartakan berita apa? Sukacita. Mengalahkan apa? Tradisi. Berapa banyak umat Kristen hari ini yang masih pegang tradisi, takut. Janganlah, ya enak, gak usahlah ditegur. Memang itu udah adatnya. Aduh, janganlah, gak enak. Lihat, Maria Magdalena melawan tradisi untuk mewartakan Yesus bangkit. Beranikah engkau menjadi seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, yang tidak terikat oleh tradisi yang menghalangi untuk mewartakan Yesus? Contohnya, Bibika, saya. Kalau udah gawai, anak-anak murid saya yang masih di bawah umur, anak SMP di bawah umur dong, ikut ngirup. Saya sebagai guru agama Kristen, dan saya yang bukan peminum, saya bilang, kalian kalau gawai itu budaya oke, Bapak enggak masalah, monggo. Tapi enggak usahlah ikut ngirup, enggak bisa Pak. Dipaksa kita, ya paksa balik, enggak usah. Seteguh ya Pak, enggak mampu. Seteguh, enak seteguh. Lalu yang saya sedih, setelah udah masuk sekolah, mereka masih belum masuk. Mereka masih mabuk. Bahkan kalau kalian ke arah Bika situ, kalau pas lagi gawai, saya enggak berani. Karena saya pasti ditarik. Kalau enggak minum, Bapak enggak menghormati kami. Mending saya enggak jalan ke sana. Makanya kalau gawai, libur kita Bika. Karena ada beberapa guru-guru yang tidak ikut gawai, termasuk saya. Pak, Bapak anti adat? Enggak, saya menghormati. Kalau saya kandau gawai ke rumah orang, ayo kandau makan kue, ayo mensyukuri pesta panen, kan gitu. Tapi minum enggak usah lah. Itu salah satunya. Saya kasih tahu, kalian kalau dari kecil udah dibudayakan minum begini, kalian nanti besar jadi terbiasa.
Ini siapa me Pak? Seteguk gak? Gak boleh. Makanya itu yang merusak generasi muda. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini yang ikut gawai, jangan ngirup. Bisa? Loh, nggak ada anak muda, berarti orang tua semua di sini. Saya tanya lagi. Nah, anak muda yang di tempat ini yang nanti ikut gawai, jangan ngirup. Bisa? Oh, benar. Supaya kita ada perbedaan. Iya dong. Jangan kita nggak ada perbedaan, sama magang ke gereja iya, ngirup iya. Lanjut slide-nya. Nah, tuh. Tradisi Yahudi mengatur waktu bagi perempuan berada di luar rumah. Perempuan yang menentang tradisi Yahudi untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 18 ini yang mengubah Maria Magdalena berani menentang tradisi Yahudi. Karena apa dia bilang? Aku melihat Tuhan. Wow. Excited, bersukacita, bergembira, bergairah gitu loh. Bagaimana kalau kita bisa melihat Tuhan? Kemarin waktu KKR ada anak yang bisa melihat malaikat, kita bersukacita. Bahkan anak itu datang ke sini melihat di tempat ini banyak malaikat, kita juga bersukacita. Ini bukan malaikat, tapi ini Tuhan. Bukankah bersukacita? Makanya saya sering bilang, kalau ada keluarga kita yang meninggal, jangan berlalu dalam kesedihan, karena mereka pasti bersama Tuhan. Lebih senang daripada hidup di dunia penuh cicilan. Iya dong, pasti ada cicilan ya kan? Apa lagunya tuh? Ngopi-ngopi masih mikir cicilan. Nah itu kan, nah itu pasti, itu hidup di dunia. Enak hidup di surga nggak mikir cicilan. Itu joke aja. Yang jelas ketika kita hidup di surga, kita bersama Tuhan, amin. Ekstrimnya begini, ini diskusi saya di anak-anak teologi waktu saya kuliah 10 tahun yang lalu ya. Saya kuliah, nggak terasa lama juga. Saya bilang begini, kalau Yesus ada di neraka, maukah kau masuk neraka? Mikir mereka. Kalau saya bilang, saya mau. Karena saya percaya ketika Yesus ada di neraka, neraka berubah jadi adem. Tapi tidak mungkin Yesus di neraka, karena Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Mau menyiapkan tempat bagi kita. Itu tujuan Yesus bangkit, amin. Pak, saya di dunia nggak punya rumah, nggak masalah, di sorga kita punya rumah. Pak, saya di dunia nggak kaya, nggak masalah, kita kaya di surga. Tapi kalau bisa, kaya di bumi, kaya di surga. Mau? Mau. Tapi jangan sampai kayak yang suka ditulis di belakang truk itu. Ingat, saya pernah sampaikan, tulis di belakang truk. Masih muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Enak banget. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Enak, benar, enggak bisa. Kalau mau kaya, muda, kerja keras. Kalau mau masuk surga dari muda, bukan hanya tua, cari Tuhan. Amin. Lanjut. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang sering kita dengar. Jangan sampai iman kita goyah gara-gara tuduhan ini. Belum, Om. Lagi. Oh, ini para saksi yang tidak mudah tertipu. Oke. Lanjut. Ini nanti 1 Korintus boleh dibaca, ada 5. Kefas 12 menit lebih 500 saudara, Yakobus saudara Yesus dan semua rasul dan Paulus. Lanjut. Tuduhan, mana tuduhan? Ada tuduhan. Klik lagi. Ini.
Jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, tapi tidak pernah bertemu Yesus, artinya jasadnya dicuri. Itu yang dibilang sama imam-imam kepala. Waktu penjaga-penjaga ini datang ketakutan seperti orang mati, mereka lapor, "Pak, Yesus bangkit." Jangan bilang ya, nanti kamu bilang aja, mereka dikasih duit, jasadnya dicuri murid-murid, bukan bangkit. Wah, bahaya ini kalau berita ini. Jika kubur masih terisi, jika ada jasad Yesus di kubur, dan murid-murid melihat penampakan Yesus, itu artinya mereka cuma berhalusinasi. Murid-murid itu cuma berhalusinasi. Kayak nengok Yesus. Makanya, saya pernah dengar sebuah cerita. "Bang, kakek saya dah meninggal, Bang." "Kapan?" "Seminggu lalu." "Tapi kayaknya aku nengok kakek semalam, Bang. Duduk-duduk di depan di kursi goyang." "Ah, itu halusinasi. Atau itu setan yang berupa seperti kakek Nuhan. Karena Nuhan saking rindunya dipakai." Makanya berapa banyak orang-orang yang datang ke kuburan minta doa. Bahkan lebih lucunya lagi ini saya nengok dengan saksi mata sendiri. Waktu pemakaman adik kita Ellen, yang gali kubur, entah dia lagi mabuk atau gimana. "Ellen, doakan kami Ellen yang masih di dunia ini." Gimana Ellen masih doakan kita? Orang gimana ya minta doa dari orang yang udah mati? Ngomong aja nggak bisa. "Ellen, doakan kami Ellen, kami masih di dunia ini, kami masih ini. Mabuk kali orang ini. Saya nengok, kok ada orang yang punya pikiran bahwa orang yang sudah mati mendoakan kita, atau sebaliknya kita mendoakan orang yang udah mati. Doakanlah orang yang hidup. Amin, Bapak Saudara. Iya loh. Kalau datang ke kuburan untuk memperingati, ngasih tahu, "Ini loh kakekmu, ini loh," enggak masalah. Ngasih tahu apa ya? Partuturan gitu ya, Pak si Mamora bilang ya. Apa? Tarombo ya, tarombo kan. Jadi dibilang, dikasih tahu silsilah, "Ini loh opungmu, ini loh," enggak masalah. Tapi kalau kita datang ke situ, "Opung, tolong doakan aku, Pung." Opung bilang, "Aku dan enggak bisa ngomong loh, jasad udah mati, gimana mau doakan?" Enggak ada hubungannya itu. Lanjut. Mai, tadi ada satu lagi yang belum dibaca, Om. Yang bawah. Nah. Bukan. Nah, jika kubur kosong tidak ada dan penampakan juga tidak ada, artinya mereka berkonspirasi memberitakan berita bohong tentang Yesus. Ini artinya begini. Ada yang bilang, nih ini terjadi, benar-benar terjadi. Agama-agama seberang kan tidak percaya Yesus Isa Al-Masih itu disalib lalu bangkit. Mereka tidak percaya. Mereka percayanya bahwa yang disalib itu orang lain, bukan Isa Al-Masih. Tapi kita percaya itu Yesus yang disalib. Amin. Bukan orang lain. Itu rasul-rasul memberitakan Injil itu konspirasi. Itu enggak ada, berita bohong, enggak. Itu tuduhan-tuduhan yang harus kita bilang salah. Itu benar Yesus yang mati di kayu salib, menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan jadi perdebatan ya hari yang ketiga ini. Sudah sering dijelaskan bahwa perhitungan waktu orang Yahudi itu berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ganti jamnya itu jam 12 malam, orang Yahudi itu jam 6 sore. Jadi hitungan 3 hari itu jam 3 sore. Yesus hari Jumat mati, ya kan? Jam 6 sore, nah itu udah 1 hari, 3 ke 6 sore itu. Lewat jam 6 sore lebih 1 menit itu udah hari kedua. Oke? Sabtu sampai Sabtu sore, jam 6 sore. Sabtu sore, jam 6 sore, jam 6, 18.01 Sabtu sore, itu masuk hari ketiga. Sampai besok pagi perempuan itu datang. Ini bukan ngakal-ngakalin, bukan. Itu memang perhitungan orang Yahudi, jamnya lain. Itu akal-akalan Pak Pendeta aja supaya itu bilang 3 hari. Enggak, itu memang hitungan orang Yahudi.
Makanya Yesus ngomong, memberikan perumpamaan. Aku bisa merobohkan bait Allah ini dan membangunnya dalam 3 hari. Itu mau memberitakan bahwa aku loh, bait Allah ini bisa bangkit dalam hari yang ketiga. Penggenapan. Lanjut. Kebangkitan Yesus itu nyata, dibuktikan adanya kubur kosong. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang. Nah, balik lagi ke 1 Korintus yang tadi. Sorry ya, agak nggak urut nyusun slide-nya. Yang 1 Korintus kita buka. Yang ada 1 Korintus tadi. Yang 5 orang. Ada Kefas di atasnya. Ada? Ada Kijo. Oh, kasihan Kijo. Agak pusing pagi hari ini. Nah, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 9. Nah, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, boleh digarisbawahi itu kata-kata apa? Kepada Injil yang aku beritakan, yang Paulus beritakan kepadamu dan yang kamu terima, garis bawahi terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Kita tidak akan bisa mengakui Yesus itu bangkit kalau kita nggak menerima Injil dan nggak berdiri di dalamnya. Itu yang sedang dirasakan oleh kawan-kawan kita yang nggak percaya Yesus bangkit dan yang nggak percaya bahwa itu Isa Al-Masih yang disalib. Karena mereka tidak menerima Injil itu dan mereka tidak teguh berdiri di dalam situ. Atau jangan-jangan, semoga saya salah, sudah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah memegang Injil dan tidak teguh berdiri. Karena kita masih mengandalkan hal yang lain. Mengandalkan kekuatan diri. 2 minggu yang lalu cerita Sakeus. Sakeus kurang apa? Harta ada, melimpah. Mungkin ternaknya banyak, mungkin saat ini dia dirjen pajak. Taulah dirjen pajak, pasti kaya. Tapi hatinya kosong. Dia harus cari Yesus. Itu yang 2 minggu yang lalu. Lihat. Para saksi kebangkitan Yesus yang pertama adalah Kefas. Paulus nulis dengan kata Kefas. Nama Petrus dalam bahasa Yunani. Supaya tahu apa? Karena Petrus ini, tahu enggak? Orang yang paling kecewa. Dia orang yang paling menggebu-gebu. Di mana ada Yesus pasti ada Petrus. Dia termasuk 3 murid lingkaran ring satunya. Jadi Yesus itu ada 12 murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus ini di mana ada Yesus pasti ada Petrus. Ketika Yesus mati, disalib, ya kan? Aduh, kecewa dia. Bahkan Yesus sudah memperingatkan, terus nanti kamu akan menyangkal aku. Enggak Tuhan, sekali-sekali pun enggak. Petrus, aku kasih tahu nanti kamu nyangkal aku. Enggak Tuhan, enggak. Kenyataannya dia menyangkal Yesus. Ketika Yesus disalib, Yesus diseret, Yesus dianiaya. Lalu orang-orang sekelilingnya nengok, weh itu Petrus. Itu yang biasa bersama-sama dengan Yesus. Kamu muridnya kan? Kamu muridnya, itu gurumu kan? Petrus ngomong, enggak itu bukan. Aku gak kenal siapa dia. Ayam berkokok sekali. Ketemu lagi orang, ini Petrus ini, tangkap juga nih sama nih, sealiran ini muridnya. Bukan, aku gak kenal siapa Yesus. Tapi hatinya, berkokok lagi. Sampai 3 kali Petrus menyesal. Ya Tuhan, kenapa aku menyangkali Engkau? Benang merahnya, apakah kita pernah menyangkali Yesus? Kita mohon ampun pagi hari ini pada demi sesuatu. Yesus
Aku sangkali kau dululah hari ini. Supaya aku naik jabatan. Kalau aku udah naik jabatan, nanti aku ketemu Yesus lagi. Percaya Yesus lagi. Nanti kalau mau naik lagi, taruh lagi. Jadi Yesusnya kayak jadi mainan. Atau anak muda nih yang sering. Enak kalau kasih contoh anak muda. Yesus, cantik banget nih pacarku. Ngobrol kan Yesus kayak bapak. Sahabat, boleh nggak Yesus sembunyi dulu ya di sana? Aku ijab kabul sebentar. Nanti kalau udah nikah, aku janji deh Yesus, nanti ku bawa dia ke gereja. Yakin dan percaya? Nggak akan. Berapa banyak dalam hidup kita menyangkali Yesus seperti Petrus menyangkali. Selanjutnya yang kedua adalah ke-12 murid Yesus. Yang ketiga itu ke lebih dari 500 saudara. Yang keempat ini Yakobus saudara Yesus. Bayangkan Yakobus saudara Yesus menyadi kayak Lepin sama Darlin. Lalu Lepin itu ngomong, saya ini Mesias loh katanya. Lalu umur 12 tahun Yesus di bait Allah memberitakan bahwa saya adalah anak Allah, saya adalah Mesias pembebasan. Yakobus ini saudaranya, aduh ngadi-ngadi kawan ini. Nyadi jangan begitu, nanti keluarga kita disesah. Mesias yang kita butuhkan pada saat itu adalah Mesias yang membebaskan dari pembebasan penjajahan Romawi, bukan kayak Nuan. Aduh, mungkin Yakobus saudara Yesus ini waktu Yesus ditangkap, dia malah lagi ngopi di warung kopi sambil ngomong sama kawannya. Itulah, aku peringatin dia, nggak usahlah belajar yang aneh-aneh, ngajarin yang aneh-aneh, ngaku-ngaku Mesias, nggak usahlah. Kan dia sama-sama anak tukang kayu, tahu bah aku siapa Yesus. Masih menyadi bah kita. Tapi ketika Yesus menampakkan diri ke Yakobus, Yakobus berubah. Nanti kita lihat Yakobus endingnya kayak gimana. Yakobus berubah dan minta ampun dan dia percaya Yesus itu ada Allah. Lalu yang terakhir kepada Paulus. Paulus tahu siapa Paulus? Paulus itu yang menganiaya jemaat. Dia punya surat sakti dari imam untuk tebas habis orang Kristen, enyahkan pengikut Yesus. Dalam perjalanan dia ke Damsik, dia bertemu dengan Tuhan. Makanya dia bilang, aku tidak layak sebenarnya disebut rasul karena aku menganiaya jemaat. Stefanus mati di rajam batu. Ada Paulus di situ. Bagus, rajam aja, matikan dia. Lempar dia dengan batu. Itu Paulus waktu belum bertemu dengan Yesus. Tapi ketika Paulus sudah bertemu dengan Yesus, berubah. Lihat, lanjut. Dengan cepat aja. Dia jadi martir. Makanya kalau berita kebangkitan Yesus ini hanya dianggap hoax, itu sangat tidak mungkin. Karena banyak orang-orang yang rela mati sampai disiksa hanya untuk mempertahankan nama Yesus. Perubahan hidup yang radikal menjadi saksi kebangkitan Yesus meskipun dianiaya, disiksa, tetap taat sampai mati. Klik. Saya bacakan ya. Para saksi, oke, situ ya, agak kepotong di situ. Markus, penulis Injil Markus, mati, disiksa dahulu, kemudian tubuhnya diseret hidup-hidup oleh kuda di Alexandria, Mesir. Tubuhnya hancur tersayat-sayat oleh batu-batu tajam. Itu Markus. Lukas mati, disiksa di penjara. Lukas yang dikenal sebagai seorang dokter, selama pelayanan dengan Paulus dan Petrus disiksa di penjara. Petrus mati, disalibkan terbalik, kepala menghadap ke bawah atas permintaannya karena Petrus sadar tidak layak disalib seperti Yesus. Andreas di Yunani mati disalib terbalik juga kayak Petrus. Filipus dan Simon orang Selot mati disalib juga. Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael
mati di Armenia dengan hukum dicambuk sampai kulitnya dan dagingnya hancur terlepas. Thomas mati di India, badannya ditarik dan dipisah oleh 5 kuda dan ditombak. Rasul Yakobus dipenggal oleh Raja Herodes, tetap menjadi saksi sampai orang Romawi yang ikut mau menggalnya, dia bertobat. Sampai yang mau menggal tuh, karena dia bertobat, dia ikut menemani Rasul Yakobus ikut dipenggal juga orang Romawi itu. Yakobus saudara Yesus yang tadi, yang ku bilang menyadik tadi, dia dirajam, dilempar dari bumbungan bait Allah untuk mempertahankan imannya pada Yesus. Yohanes ini satu-satunya yang tidak mati karena martir, tapi dia pernah dibuang ke pengasingan di Pulau Patmos, menulis kitab Wahyu, bekerja rodi di tambang batu bara. Dia sempat dihukum mati dengan cara direndam minyak mendidih, tapi nggak mati. Namun Tuhan berkehendak lain dan masih ingin menggunakan pelayanan Yohanes, maka ia selamat dari hukuman matinya. Kemudian Yohanes dibebaskan dan menjadi uskup di Edessa, Turki. Stefanus, tadi yang saya bilang, dirajam mati oleh orang banyak. Matius, penulis Matius, dipenggal kepalanya, mati di Persia. Yakobus anak Alpeus meninggal dengan cara dilempar dari bumbungan bait Allah di tempat yang dimana setan mencobai Yesus. Yakobus merupakan pemimpin gereja Yerusalem pada masa itu. Matias, pengganti Yudas Iskariot, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Paulus menjadi martir di bawah penguasaan Nero. Tahu enggak Kaisar Nero jahatnya gimana? Itu orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Ada kebakaran waktu itu, sengaja dia bikin kayak apa itu namanya? Chaos. Yang disalahkan orang-orang pengikut Kristus, salahkan mereka. Disiksa. Tapi mereka tetap imannya kepada Yesus. Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, juga sering disebut sebagai Yudas Tadeus, meninggal karena disalibkan. Yudas mengabarkan ajaran Kristus di Yudea, Samaria, Libya, Mesopotamia, Idumea, Beirut, dan Edessa. Dia disalibkan bersama Simon orang Zelot di Beirut. Sampai sini saya sedih. Waktu saya mempersiapkan ini, saya menangis. Tuhan, tidak ada lagi penyiksaan kepada orang Kristen saat ini. Saat ini saya bilang, nggak tahu ke depannya bagaimana dunia ini. Apakah kita tetap memegang Yesus ketika nanti pada saatnya kita dihadapkan seperti para martir ini? Kamu tetap pegang Yesus nak, kamu tetap beriman pada Yesus. Tapi kalau kamu tidak beriman, kamu selamat. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Apakah kalian sampai di situ? Saya menangis waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Karena apa? Belum tentu mungkin saya bisa kayak mereka. Tapi saya berusaha, Tuhan, saya tetap mencintai Engkau sampai saya mati. Amin. Kalau langsung mati ditembak enak ya. Ini disiksa loh Bapak Saudara. Pakai kuda, ditarik di Alexandria di Mesir. Tubuhnya tersayat itu mati. Ada yang ditombak, ada yang dimasukkan penggorengan, disiksa dulu baru mati. Masihkah kita mau meninggalkan Yesus gara-gara hal-hal yang sepele di dunia ini? Sedangkan ada para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang mati dipenggal demi percaya kepada Yesus. Ini bukan berita bohong, ini ada catatan sejarahnya Bapak Saudara. Kenapa saya kasih tahu ini? Supaya kita tidak lagi digoyahkan kalau bilang yang disalib itu bukan Isa, itu Isa Al-Masih. Mana penting kebangkitan Yesus? Dengan cepat. Kebangkitannya meneguhkan keilahiannya. Boleh dibuka di Roma 1 ayat 4 nanti. Kebangkitannya adalah materai yang sah dari kematian dan karya korban pendamaiannya yang sempurna. Roma 4 ayat 25. Kebangkitannya meneguhkan bahwa ia hidup dan mampu memberikan kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Dibaca di Yohanes nanti. Kebangkitannya merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya di masa datang. Amin. Kita akan dibangkitkan bersama Yesus nanti. Amin. Karena Yesus terlebih dulu dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus harus bangkit untuk menjadi kepala gereja yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Itu yang terjadi kepada Petrus, akhirnya tumbuhlah ada gereja ini.
Kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa yang diucapkannya sungguh benar dan tidak ada dusta. Kristus telah bangkit. Terakhir, the resurrection give you a sense of what God wants to do for the whole world. Anti-right yang tadi. Kebangkitan Tuhan itu memberikan kepada kita perasaan Tuhan bagaimana Tuhan mau untuk dunia ini. Apa yang dimau Tuhan untuk dunia ini? Kita jadi saksi memberitakan Injil tanpa takut apapun. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita belajar pujian ini.